Maria, perawan dan bunda, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Pernyataan itu jelas. Maria tidak bisa meragukan bahwa dialah tanda yang dijanjikan itu, perawan yang akan menamai putranya Immanuel, Allah beserta kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Maria yang paling rendah hati di antara orang yang rendah hati, yang paling kudus di antara semua orang kudus, percaya bersama orang-orang yang hina dari pedesaan bahwa Al-Masih terjanji itu akan menjadi hamba Allah, dan melalui wahyu dan rahmat istimewa dia dapat mengetahui misteri yang agung itu. Dia yang akan dinamainya Yesus, Allah Juru Selamat kita itu, Putra Allah Maha Tinggi, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dialah ibu yang memperoleh hak istimewa memberikan dia suatu nama yang dialaminya di dalam dirinya. Selaku ibu, dia akan memberikan dia pemeliharaan penuh kasih sayang, dan selaku orang beriman, dia akan menyembah dia. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Maria, Hawa baru, Putri Sion, berbagi dengan bangsanya suatu kenang-kenangan yang penuh rasa syukur atas hal-hal ajaib yang telah dikerjakan Allah bagi Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan semua keturunannya. Kenang-kenangan itu kini menjadi perayaan syukur yang menyeluruh atas segala sesuatu yang telah dikerjakan dan dijanjikan Tuhan, dan yang sekarang dipenuhi dalam diri putranya yang akan memerintah di dalam rumah Yakub dan menjadi juru selamat serta Tuhan seluruh dunia. Setiap perkataan malaikat itu diilhami oleh nubuat-nubuat Masehi dari perjanjian lama, dan kenangan serta hati Maria dipenuhi dengan nubuat-nubuat ini yang begitu sering direnungkannya bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan dalam kesunyian janji-janji itu senantiasa menggema di dalam hatinya. Sekarang melalui rahmat istimewa Roh Kudus, semua yang sudah mulai diketahuinya itu mencapai titik puncaknya. Apa yang sudah terjadi menjadi bagi dia, dan melalui dia penganugerahan diri Allah sendiri kepada bangsa manusia. Ia menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia yang begitu murah hati. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Maria murni tak bercela. Ia tidak memerlukan seperti kita penyucian yang berkesinambungan. Kehidupannya yang ditandai oleh hukum pertumbuhan melebihi kehidupan semua orang lain. Imannya menjadi terang yang terus semakin cemerlang. Dalam keterbukaannya kepada pesan ilahi dan penyerahan dirinya, dia menjadi semakin bersungguh-sungguh
dalam sikap berterima kasih dan bergembira. Tuhan Allah telah menuntun dia langkah demi langkah kepada saat ia mengandung Putra Allah Maha Tinggi. Rahmat Allah telah menyiapkan hati, jiwa, raga, kemauan serta jawaban emosionalnya. Imannya juga sudah disiapkan sehingga jawaban dan penyerahan dirinya merupakan kepenuhan kegembiraan sejati. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, tidak seperti Zakaria, Maria sama sekali tidak meragukan bahwa wahyu itu akan terpenuhi. Namun demikian, dia dengan rendah hati menanyakan apa gerangan peran sertanya di dalam peristiwa yang ajaib ini. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 34. Inilah doa seseorang yang seperti kita sekalian hidup dalam iman, tetapi dengan kepenuhan serta keikhlasan yang membuat dia menjadi model gereja. Dia mengajarkan kita bagaimana kita tidak mencari sesuatu apa yang lain kecuali berusaha mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah. Maria meskipun sudah bertunangan dengan Yosef, mengetahui di dalam lubuk sanubarinya bahwa dia tidak ditakdirkan untuk cinta perkawinan seperti kita mengartikan istilah itu. Hal ini sekurang-kurangnya ditunjukkan oleh naskah suci. Kita tidak mengetahui adakah ia sudah mengikrarkan kaul keperawanan atau hanya menerima suatu intuisi bahwa keperawanannya akan menjadi jalan yang baginya sendiri dan merupakan tanda dan janji. Tetapi satu hal sudah jelas, Maria merupakan keterbukaan sepenuhnya bagi kehendak Allah. Dalam iman, dia sudah lebih dahulu merasakan doa putranya, terjadilah kehendak-Mu. Dalam penyerahan diri sepenuhnya itu menjadi jelaslah bagi dia dalam pikiran dan iman bahwa dialah dalam arti yang penuh dan permanen perawan yang akan menamai putranya Yesus, Allah Juru Selamat kita, dan Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, karena melalui kitab suci dan iman gereja, Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Yesus yang Engkau anugerahkan kami sebagai saudara kami adalah satu-satunya yang mempunyai hak asal memanggil Dikau Bapa. Sebab Ia tidak mempunyai bapa di bumi. Kami memuji cara-Caramu yang ajaib. Olehnya Engkau telah menyiapkan dan menuntun Maria supaya dengan setia dan penuh rasa syukur ia menerima pernyataan bahwa ia akan menjadi ibu dan perawan bunda putramu yang tunggal. Ya Maria, perawan dan bunda putra Allah yang menjadi manusia dalam Dikau dan bunda kami juga, sudilah mendoakan kami agar seperti Engkau kami pun mencari hanya satu hal, yakni kehendak Allah, supaya kami dapat mencari kehendak Allah itu dengan kerendahan serta kemurnian hati yang menjadi ciri khas iman-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.